Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali berjumpa di dalam inspirasi motivasi Infinity Ministry, di mana tema pada bulan Oktober masih mengingatkan kita tentang persatuan. Jadi kata persatuan sungguh sangat luar biasa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa yang besar, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Pesan firman Tuhan yang akan saya sharingkan pagi ini saya ambil di dalam Filipi 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Dalam terjemahan lain, terjemahan sehari-hari, saya mendorong kalian untuk selalu hidup rukun dan sehati, saling mengasihi, serta bekerja sama dengan kompak. Dengan begitu kamu semua akan membuat saya semakin bersukacita. Itu adalah pesan Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Jadi pesan firman yang menggambarkan persatuan dan persekutuan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ngomong persatuan, ada dua jenis relasi yang digambarkan di sini. Rupanya persatuan itu boleh ada karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Di dalam relasi kita sama Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan mengingatkan kita agar bagaimana kita agar senantiasa membangun relasi yang intim dengan Dia. Relasi yang pertama adalah relasi dalam suami istri, persatuan di dalam suami istri. Udah itu kedua adalah relasi Kristus dengan jemaat, di mana dua prase ini adalah satu daging dan satu tubuh. Satu daging untuk menggambarkan relasi suami istri dan satu tubuh untuk menggambarkan relasi Kristus dan jemaat. Pertama-tama prase ini adalah perkataan Tuhan Allah sendiri dalam kitab Kejadian yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga kita. Jadi, sekarang bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan rumah tangga kita? Tentunya kita membangun kebersamaan, bersatu dalam soal beribadah bersama. Yang pertama, itu kedua, saling menghormati dan tentunya saling menyayangi dan mengasihi antara ayah, ibu, adik, kakak, dan keluarga secara keseluruhan. Sedangkan yang ketiga adalah mengakui keberadaan dan fungsi kedudukan kita masing-masing. Jadi tahu peran kita masing-masing. Suami adalah iman, kepala, dan istri adalah penolong, demikian juga anak-anak. Yang keempat adalah menghargai pendapat anggota keluarga satu dengan yang lain. Tentunya kita harus belajar menghargai, menghormati antar anak, istri, dan keluarga kita, dan belajar mengerti, merasakan suasana hati mereka. Dan yang terakhir adalah belajar tidak mudah marah. Jadi tidak menyimpan dendam, hendaklah kita hidup rendah hati. Jadi dengan menumbuhkan sikap rela berkorban di rumah seperti menghargai, mengasihi anggota yang lain, kita akan senantiasa berusaha memelihara persatuan itu di dalam rumah kita. Jadi gereja yang besar terlahir dari keluarga-keluarga kecil yang bersatu, bersati. Demikian juga bangsa yang besar akan terlahir dengan orang-orang, anak-anak Tuhan, gereja-gereja saling bersatu untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan di sini mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena kita tahu untuk mempertahankan kesatuan tidak gampang. Maka firman Tuhan di dalam Kolose mengingatkan apapun yang terjadi, kalau seandainya ada silang pendapat, mari kita ingat, kenakanlah kasih di atas semuanya itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari memulai mewujudkan persatuan mulai dari skup yang terkecil, mulai dari keluarga kita, dari gereja, demikian juga dalam pelayanan kita sama-sama hamba Tuhan, agar nama Tuhan saja dipermuliakan dan diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi kita semua. Salam.